Posyandu. Saya hanya menitipkan tips buat teman-teman karena kita mau penutupan, sebelum penutupan ada RTL. Ini pegangan yang mungkin bisa dipakai untuk kader semua. Kalau persoalan komunikasi itu sebenarnya intinya tergantung dari mood kita juga. Seringkali kita di lapangan sebelum pergi kegiatan Posyandu, terkadang kita masih, waduh saya tadi lupa masak, tadi tidak enak, dari bapak aku udah berikan kayak gini itu. Tipsnya ada satu, kalau misalnya kita suka tidak suka, mau tidak mau dipaksakan pada suatu kondisi di mana kita harus dalam keadaan tetap senyum, tetap ramah, karena kan yang sebelumnya tips komunikasi efektif ada unsur sajinya ya. Bagaimana kita mau memberikan salam yang baik, kita mau memberikan senyum yang enak kalau kita sudah bad mood. Ada yang pernah merasa seperti itu? Ada ya. Ini tipsnya. Kemarin kan kita sudah belajar verbal dan verbal. Kalau tiba-tiba kita jalan, ada yang ngomong nyeletuk, keluarkan kata yang tidak nyaman di kita, maaf, kata-kata yang tidak mengenakan, biasanya sampai kemana? Ke hati. Bahwa lewat verbal bisa mempengaruhi gestur mimik kita. Begitu, Dik? Kalau hukumnya seperti itu, berarti bisa berlaku dua arah. Kalau verbal bisa mempengaruhi non-verbal, yakin dan percaya non-verbal bisa mempengaruhi verbal kita. Kalau teman-teman, maaf ya, tadi bawaannya emosi, tidak enak, paksakan senyum. Serius, bangun tidur, saya mau di kelas ibu hamil, nanti juga ada posyandu pagi-pagi dulu. Paksakan, Ki, serius nih, ini penting. Karena diawali dengan sesuatu yang menyenangkan, insya Allah sepanjang hari kita akan menyenangkan. Karena tugas kader itu berat. Saya tahu di sini kita tidak seberapa insentifnya. Yakin dan percaya, rekan-rekan kader, ini tugas negara yang tidak semua orang bisa membantu. Kita ini orang pilihan. Kita tidak bisa pernah memilih bahwa kita lahir dari anak pejabat siapa, anak gubernur siapa, orang besar siapa. Tapi kita bisa memberikan yang terbaik. Kita bisa memilih bahwa saya adalah kader, tapi saya akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Tips yang pertama tadi seperti itu. Kalau kemarin ada yang sempat tanya ke saya, Ibu, saya ini nervous, saya gugup, mau Kak pergi ke sana, terus saya diminta tiba-tiba untuk memaparan edukasi. Hukum energi itu juga saya bilang berlaku dua arah. Kalau ada perasaan tidak nyaman, sebelum kita masuk, biasanya orang partus, temani biasa ibu bidan, tarik nafas seperti ini. Itu supaya tidak menegang ya. Atau pakai prinsip 4-7-8. Tarik 4, tahan 7, keluarkan 8, tapi kalian bawa mulut kan. Ya. Ini tips. Karena bukan hanya posisi gugup, ketika adrenalin kita naik, tiba-tiba langsung datang. Padahal kadernya mungkin lansia. Tadi itu lansia. Tips kedua sudah. Atau salurkan energi, misalnya kita bawa alat bantu. Semakin nervous, ada yang pernah rasa seperti ini? Iya. Semakin kita nervous, enggak. Digenggam. Ini menurunkan energi. Yang ketiga ya. Misalnya, rekan-rekan kader tadi, kalau di lapangan kita edukasi atau mau berkomunikasi, tolong ini diperhatikan gestur mimik, kontak mata. Kalau edukasi, kelas posyandu, apapun itu, pada saat lansianya berdiri, kita sejajar matanya. Lansianya duduk, kita duduk. Kalau seperti ini lansianya, itu otoriter. Kita kesan yang memerintah. Apalagi hati-hati ketemu sama sasaran yang difabel. Tahu difabel? Orang yang punya keterbatasan, disabilitas, atau dia difabel daksa. Daksa itu fisik. Hati-hati yang pakai alat bantu, kursi roda, dia mungkin habis kecelakaan atau apa. Lansia,
Biasanya yang stroke dia semangat datang ke kelas, misalnya bukan kelas, ke posyandu, dia bawa dengan kursi rodanya. Kalau beliau duduk, itu tolong sejajarkan mata. Karena seni berkomunikasi, apalagi ada yang nama istilah bahasa Inggrisnya, bahasa Bugis kerennya itu interpersonal communication, ada komunikasi antar pribadi, gestur nonverbal itu lebih mengena. Kenapa saya bilang lagi-lagi bahasa tubuh mimik kita tidak bisa direkayasa. Ketika kita senyum, insya Allah beresiprokal, otomatis senyum. Menganggap iya, masih lihat ya, aduh kayaknya capek sekali, kayak mau pulang. Ya, oke. Terakhir, kemarin ada yang tanya, kalau misalnya Bu saya tidak punya alat bantu, ini alat bantu kekerasan suara, silahkan rekan-rekan kader pakai teknik ini kalau pagi. Biasakan pada saat kita, tidak hanya pada saat mau ada kegiatan edukasi kelas ibu hamil, tapi boleh dipakai kalau misalnya kita mau di posyandu. Karena posyandu kan kita durasi bicaranya lama, komunikasinya lama. Kalau artikulasi kita tidak bagus, siapa tadi? Ibu kader siapa, kan biasa ditanya nama kita tuh, saya bukan siapa namanya. Oh iya. Ibu Dadi, oh bukan Dharma. Kita juga harus jelas ya kalau menyampaikan ke, misalnya tadi ada di edukasinya itu, tadi ada yang kasih penyuluhannya, pagi baru bangun, ya sambil berdoa, bersyukur, berterima kasih kepada Sang Pencipta, pakai ini, saya dari samping saja, 4 jari boleh dipraktekkan, Tangan kanan. biar pada saat kelas atau nanti pada saat kita kunjungan rumah ataupun kegiatan di posyandu, ini buka dari samping, jangan bagi kuliah, dia sendiri derita. Nah. Serius, ini untuk buka vokal. Jadi Beda. siapa karena tidak biasa buka mulut? Iya Bu. Nggak bisa sempit. Rata-rata ini bukan hasil riset. Berarti biasa kalau dia bicara. Sakit kepala Harus dibuka. Bisa sebenarnya. Latihan buka vokal. Penyanyi. Ya, itu bisa. Oh, ke Karena penyanyi. kita tidak biasa melatih. Ini penting. Kenapa? Ini membantu bagaimana tadi memaksimalkan komunikasi efektif. Sakit sini. Sama-sama ya, kita sambil belajar. Oh, berarti. Ini untuk melatih komunikasi efektif. A, I, U, E, O. Lagi. A, I, U, E, O. Lagi ya. Untuk melatih intonasi. Sakit rahang tak. Ibu datang ke posyandu. Ibu datang ke posyandu nah. Ibu datang ke posyandu nah. Intonasi. Caranya tinggi. Ikuti saya ya. Tinggi. Rendah. Cepat. Lambat. Tegas. Mengayun. Beda ya? Lagi, terakhir. Tinggi. Rendah. Cepat. Lambat. Tegas. Mengayun. Kalau tidak mau mulutnya belibet, biar kita penyuluhan atau pada saat di posyandu atau kunjungan rumah itu enak, pakai teknik ini. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Ulangi 10 kali dengan cepat. Kelapa digaruk, kelapa diparut. Itu artikulasi. Menjadi kelapa bukan di kepala, langsung kelapa bilang. Kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa digaruk, kepala digaruk. Iya di. Terakhir. Mudah-mudahan itu Berekam saya, jadi bisa dipelajari.
Ya izin ya Ibu Fasilitator, Ibu Arifah tadi juga sudah sangat memberikan banyak masukan, Ibu Linda. Teman-teman kader, saya yakin dan percaya bahwa kita di sini adalah orang pilihan. Dan takdir terbaik kita adalah memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Saya titip pesan, jangan pernah berhenti untuk senantiasa berniat baik, berkata baik, berpikir baik, dan berbuat baik. Karena yakin dan percaya segala kebaikan yang rekan-rekan kader berikan itu insya Allah akan mantul kebaikannya kepada kita semua. Amin. Kalau bukan kita, insya Allah anak cucu tak yang dapat. Amin. Prinsip alam, law of attraction, the secret, apa yang kita pantul ke alam positif akan mantul kembali ke kita positif. Ini merindingkan. Surah Al-Isra ayat 7, ketika kita berbuat baik kepada orang, maka kita sebenarnya berbuat baik kepada diri kita sendiri. Jadi, saya selalu pegang bahasa Pak Bugis, Makan nak kata. tak kawarin ada jenis. Kau berbuat baik sama saya, kau yang dapat. Kau yang ada jenis. Cek tu boleh. Kerjakan kebaikan, cari kebaikan itu, gali terus kebaikan. Insya Allah kebaikan yang akan datang. Nih, teman-teman kader, semoga ini bermanfaat 5 tipsnya, 5 Pancasila. Saya mau kasih tepuk semangat, tapi semangatnya itu saya improvisasi menjadi